Oke, sekarang kita coba di mode videonya ya cuy. Di sini kita setting untuk perekamannya di resolusi Full HD 1080p 60 fps. Oke, langsung kita record aja. Oke, ini dia hasil perekaman video dari Gcam LMC 8.4 config iPhone 17 Pro Stabilizer versi 8. Bagus banget ya teman-teman. Ini saya rekam sambil mengendarai sepeda motor. Dan ini cuma pakai tangan kosong aja loh, tanpa bantuan gimbal, tapi halus dan stabil banget. Meskipun jalan yang kita lewati ini sebagian agak bergelombang ya teman-teman. Resolusi yang kita pakai di 60 fps udah kayak 4K, stabil parah dan detail banget. Untuk warnanya juga bagus, dynamic range-nya juga mantap. Tapi teman-teman, video stabilizer di Gcam ini cuma bisa di HP yang sudah support OIS dan juga AIS. Halo guys, balik lagi bersama saya Oja di channel seputar Gcam. Oke bosku, di video kali ini saya akan share dan review lagi config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config iPhone 17 Pro Stabilizer versi 8. Di config terbaru ini ada beberapa perubahan ya cuy, terutama di warnanya yang lebih meningkat. Dan pastinya bagus untuk semua objek. Dan config ini udah support semua lensa. Ada lensa utama, lensa 0,5 dan lensa 0,6, yang dimana hasil masing-masing dari lensanya bagus banget. Dan tentunya udah bisa foto live juga seperti di kamera iPhone. Kemudian config ini juga udah bisa video stabilizer, cocok kalian pakai untuk video sinematikan. Oke guys, bantu support channel ini ya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita coba foto ke objek yang pertama. Untuk rinciannya seperti ini, HDR-nya kita pakai yang tengah. Kemudian Leica-nya di sini coba kita aktifkan ya. Ini objeknya bagus banget, kita paskan langsung kita shoot. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil fotonya teman-teman di config iPhone 17 Pro Stabilizer versi 8 by seputar Gcam. Dan ini rincian Leica-nya kita aktifkan teman-teman, natural banget ya di sini untuk tone warnanya. Dan di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette-nya ya teman-teman, sehingga menghasilkan foto yang cukup dramatis. Kemudian di sini untuk hasil fotonya masih cukup detail ya, jernih banget untuk hasil fotonya. Dan di sini untuk kualitas HDR-nya masih tergolong bagus juga teman-teman, masih enak dilihat. Dan ini tanpa kita edit sama sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke objek yang kedua. Dan ini kita coba pakai live fotonya teman-teman. HDR kita off kan ya. Ini rinciannya, top shotnya kita aktifkan seperti ini. Oke, kita paskan ke objeknya seperti ini. Kira-kira udah pas, langsung aja kita shoot ya teman-teman. Oke, untuk proses pengambilan gambarnya di sini cepat banget menggunakan live foto. Dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil live fotonya seperti ini ya teman-teman di Gcam LMC 8.4 config iPhone 17 Pro Stabilizer versi 8. Bahkan di live foto pun di sini tidak mengurangi untuk kualitas fotonya ya teman-teman. Untuk ketajaman gambarnya ini benar-benar juara banget. Untuk tone warna juga di sini enak banget ya teman-teman, tidak mengalami over saturasi. Dan untuk kualitas HDR-nya ini benar-benar kerasa banget. Dan di bagian warna langit juga tidak over saturasi. Dan untuk objek selanjutnya kita mau coba di rasio gambar full 16:9, AWP kita aktifkan teman-teman. Ini bagus banget objeknya, dan kita paskan ke objeknya seperti ini teman-teman. Kira-kira udah pas, langsung aja di sini kita shoot ya teman-teman. Oke, langsung kita shoot seperti ini. Kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai. Dan di config ini dia udah support untuk autofocus ya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil gambar yang barusan seperti ini ya teman-teman, di rasio gambar yang 16:9. Dan seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, config ini untuk tone warnanya dia lebih baik ya teman-teman, lebih natural dan lebih soft ya teman-teman. Tuh kalian lihat untuk tone warnanya benar-benar bagus, tidak over saturasi. Untuk kualitas dynamic range-nya bagus banget di rasio gambar yang 16:9. Hasilnya detail dan juga benar-benar jernih banget. Jadi rasio gambar full ini cocok kalian pakai jika HP yang kalian gunakan itu belum support lensa ultrawide. Oke, kita coba lagi ke objek yang kedua teman-teman, masih menggunakan rasio gambar 16:9.
ini masih objek yang sama tapi kita ambil dari sudut yang berbeda ya. Kita paskan ke objeknya seperti ini, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Kalian bisa perhatikan sebelum kita ambil gambarnya dan sesudah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil gambarnya teman-teman, di rasio gambar 16:9. Dan ini benar-benar bersih banget untuk hasil fotonya ya teman-teman. Detailnya tuh kalian bisa lihat sendiri, benar-benar cukup detail. Untuk kontrasnya di sini cukup pas ya teman-teman. Kemudian di warna langit juga bagus, awannya masih kelihatan cukup jelas dan di sini tidak mengalami oversaturasi. Benar-benar jernih dan detail banget, dan ini tentunya cocok kalian gunakan untuk semua objek siang dan juga malam hari. Oke, sekarang kita coba ke objek yang terakhir. Di sini kita mau coba lensa ultrawide ya teman-teman, atau lensa 0,5 kalau di iPhone. Dan di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, ada di lensa 0,6. Oke, kita langsung jepret aja seperti ini teman-teman. Ini kita pakai rasio gambar standar 4:3. Oke, kita tunggu sebentar dan sekarang kita langsung cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan di lensa ultrawide config iPhone 17 Pro stabilizer versi 8 seperti ini ya teman-teman. Masih cukup baik di sini teman-teman untuk hasilnya. Ini masih cukup detail dan cukup jernih ya. Memang sedikit untuk tone warnanya lebih naik di lensa ultrawide ini karena memang megapikselnya lebih kecil. Jadi saya naikkan sedikit untuk saturasi warnanya supaya lebih bagus. Dan ini benar-benar perfect banget teman-teman. Kalian pasti bakal puas banget pakai config ini dan silahkan kalian download. Oke teman-teman, di sini saya sudah menginstal 3 aplikasi. Untuk aplikasi yang pertama di sini ada aplikasi manual camera compatibility. Kemudian untuk aplikasi yang kedua di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4 dan aplikasi yang terakhir di sini ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Dan saat nanti kalian klik link download yang ada di deskripsi video, terutama untuk link Gcam-nya, nanti kalian akan diarahkan ke website resmi aplikasi Gcam-nya. Maka nanti untuk tampilannya akan seperti ini, dan di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini saya download yang nomor 1, dan jika kalian menggunakan perangkat seperti Oppo, Realme dan juga Vivo, kalian bisa juga download yang versi AWM ya teman-teman. Kemudian jika kalian menggunakan perangkat seperti Samsung, kalian bisa download yang scan 3D. Oke, kemudian di sini teman-teman untuk aplikasi yang pertama kita buka dulu aplikasi manual kamera compatibility-nya. Setelah kita buka di sini langsung aja kita klik start. Oke teman-teman, setelah kita klik start di sini kalian bisa perhatikan di sini centang hijau semuanya. Artinya perangkat yang saya gunakan ini sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam ya teman-teman. Jika perangkat yang kalian gunakan itu salah satunya terdeteksi silang merah atau semuanya itu silang merah, itu artinya perangkat yang kalian gunakan itu tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam. Jadi syarat untuk menginstal aplikasi Gcam, silahkan kalian cek menggunakan aplikasi ini apakah semuanya itu udah centang hijau semuanya. Jika semuanya centang hijau seperti ini, artinya perangkat yang kalian gunakan itu support untuk menginstal aplikasi Gcam. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4. Ini saya menggunakan yang R18 ya. Dan seperti ini untuk tampilan dari config iPhone 17 Pro stabilizer versi 8. Dan seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, config ini dia udah support semua lensa, ada lensa 0,5, kemudian support juga lensa 0,6. Namun ini belum bisa kita gunakan teman-teman. Jika langsung kita gunakan ini langsung force close ya. Artinya kita harus setting dulu ID kamera yang ada di perangkat kita. Nah, bagaimana cara mengetahui ID kamera untuk perangkat kita? Caranya menggunakan aplikasi kamera HW tadi. Kita buka aplikasi kamera HW-nya dan di sini langsung terdeteksi perangkat yang kita gunakan. Dan kalian bisa perhatikan di sini ada yang namanya kamera IDS. Jadi di sini saya menggunakan perangkat Poco X3 NFC. Untuk ID kameranya itu ada di angka 0, 1, 2, 1, 2, 2 dan juga seterusnya ya teman-teman. Jika kalian menggunakan perangkat lain nanti mungkin untuk ID kameranya berbeda-beda ya teman-teman. Oke, di sini kita ambil 4 angka aja di angka 0, 1, 21 dan juga 22 karena 4 lens saja yang kita mau pakai ya teman-teman. Kita ingat di angka 0, 1, 21 dan juga 22. Oke, kita masuk lagi ke dalam Gcam-nya, kemudian kita switch ke kanan atau ke bawah, kemudian kita klik yang more setting. Setelah itu kita scroll paling bawah, kita pilih yang additional kamera. Kemudian paling bawah ya teman-teman, list ID manually. Kemudian di bagian atas ini use listed IDS ini kalian aktifkan seperti ini. Nah, kemudian list ID manually ini kalian isi sesuai dengan yang ada di aplikasi kamera HW tadi. Contohnya seperti ini.
Dan untuk perangkat Poco X3 NFC untuk ID kameranya seperti ini ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini cara mengisi ID kameranya sesuai dengan yang ada di aplikasi kamera HW. Setelah itu di sini kita klik selesai, kemudian kita klik OK. Dan ini udah menyimpan teman-teman. Yang bawah ini nggak perlu kita setting, kita biarin aja. Oke. Kemudian di sini kita mau coba lensa 0,5-nya ya, atau lensa 0,6. Oke, kita klik lensa 0,6 ya. Untuk perangkat Poco X3 NFC lensa ultrawide-nya itu ada di lensa 0,6. Dan ini kalian bisa perhatikan ini udah aktif untuk lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba klik lensa 0,5. Kalau di perangkat Poco X3 NFC lensa 0,5 ini berfungsi untuk lensa makro. Jadi bisa kita coba ke objek kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara setting agar lensa 0,5 dan lensa 0,6-nya bisa kita gunakan. Oke, berhubung karena config ini juga udah support video stabilizer. Jadi di settingan config ini dia belum support untuk video stabilizernya ya teman-teman. Jadi harus kita setting lagi agar bisa kita gunakan videonya supaya bisa stabil. Oke, di sini kita perlu setting juga teman-teman. Kita masuk lagi ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih opsi yang system setting. Kemudian kita pilih yang stream configuration. Nah, di bagian sini teman-teman, ini ada settingan untuk lensa. Di sini kita pilih yang main kamera atau lensa utama. Kemudian di bagian atas sini kita aktifkan seperti ini teman-teman. Setelah itu di bagian video mode, di sini kalian pilih untuk ID sessionnya yang cocok untuk video kalian ya teman-teman, supaya nanti videonya bisa stabil. Di sini saya menggunakan kode ID video yang 61444. Kemudian di bagian eksperimental ini saya juga samakan yang 61444 ya teman-teman. Ini khusus untuk perangkat Poco X3 NFC. Untuk perangkat lain nanti kalian bisa coba juga. Jika tidak cocok nanti kalian coba ID session yang lainnya ya teman-teman. Karena di sini sudah tersedia banyak sekali custom ID session. Oke, jadi seperti itu cara setting agar videonya bisa stabil. Sekarang kita coba ya masuk ke bagian mode videonya. Oke, ini kita udah masuk ke mode videonya dan kalian bisa lihat kita coba shaking goyang-goyang seperti ini. Ini udah kelihatan stabil ya teman-teman. Tuh, ini udah saya shaking ya. Oke, jadi seperti itu cara setting videonya agar bisa stabil ya teman-teman. Namun video stabil ini cuma bisa berfungsi di perangkat yang udah ada stabilizer di kamera bawaan atau perangkat yang udah support AIS dan juga OIS. Oke, untuk yang terakhir teman-teman, jika kalian sudah menggunakan config ini, saat kalian masuk ke mode video terjadi blank hitam, kalian perlu setting juga di bagian developer setting. Kemudian di bagian kolom pencarian ini teman-teman, di sini kalian ketik aja video seperti ini. Kemudian klik telusuri. Nah, di bagian di sini udah muncul beberapa settingan ya. Di sini ada tulisan camcorder codec video. Nah, jika centang seperti ini, silahkan kalian hilangkan centangnya seperti ini. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengatasi blank hitam di mode videonya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorialnya cara setting lensanya agar bisa dipakai di Gcam LMC. Kemudian cara setting video stabil juga. Dan semuanya sudah kita review teman-teman. Itulah hasil review dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config terbaru yaitu config iPhone 17 Pro Stabilizer versi 8 by Seputar Gcam. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan video dan config terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.